Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 187-190. Bab 187. Di dalam gedung pabrik yang ditinggalkan, Wang Bao mengeluarkan ponselnya dan menelepon Wu Wenxiong. Bip bip. Setelah telepon berdering 2 kali, Wu Wenxiong menjawab telepon, dan berteriak dengan tidak sabar, "Siapa, kenapa kamu menelepon saya selarut ini?" Apa yang terjadi pada Fendi Zanders hari ini membawa pukulan besar bagi Wu Wenxiong, dan suasana hatinya sangat tidak stabil. "Saudara Xiong, ini aku, Wang Bao." Wang Bao tahu mengapa suasana hati Wu Wenxiong sedang buruk sekarang, jadi dia balas berbisik. "Aku tahu itu kamu, beritahu aku jika ada yang ingin kamu katakan, jangan bicara omong kosong padaku di sini." Wu Wenxiong meraung sekeras-kerasnya. "Saudara Xiong, saya telah menyiapkan hadiah untuk Anda. Bisakah Anda datang ke pabrik saya?" Wang Bao sengaja merahasiakannya tanpa memberitahu Wu Wenxiong bahwa dia telah menculik Fendi Zanders ke pabrik. Tapi Fendi Zanders memandang Wang Bao tanpa ekspresi dan tidak berbicara. Karena Yang Wei dan Winda Chen masih enggan, kali ini Fendi Zanders akan membiarkan mereka menyerah sepenuhnya. Tunggu saja sampai Wu Wenxiong datang, tidak peduli betapa bodohnya mereka berdua, mereka seharusnya bisa mengerti apa yang sedang terjadi. "Hadiah? Hadiah apa?" Setelah mendengar kata-kata Wang Bao, Wu Wenxiong bertanya dengan nada bingung. "Saudara Xiong, saya tidak bisa menjelaskan masalah ini dalam 1 atau 2 kalimat. Anda harus cepat." Wang Bao sudah mulai membayangkan dalam benaknya bagaimana Wu Wenxiong akan memuji Fendi Zanders ketika dia melihatnya. "Saya akan menunjukkannya secara langsung. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu begitu misterius?" Semakin banyak Wu Wenxiong mendengarnya, semakin dia merasa ada yang tidak beres. "Saudara Xiong, kamu akan tahu kapan kamu datang ke sini. Aku telah menyiapkan hadiah besar untukmu. Kamu tidak akan pernah kecewa dengan hadiah ini." Wang Bao berteriak bangga. "Apakah kamu yakin kamu tidak bercanda?" Wu Wenxiong bertanya dengan suara rendah. "Saudara Xiong, beraninya aku mengolok-olokmu." Wang Bao menjawab sambil tersenyum. "Oke, kalau begitu aku akan pergi sekarang, tunggu saja." Setelah Wu Wenxiong selesai berbicara, dia langsung menutup telepon. Setelah Wang Bao mendengar nada sibuk di ujung lain telepon, dia menoleh untuk melihat posisi Fendi Zanders, dengan ekspresi sangat bangga di wajahnya. "Fendi Zanders, kakak Xiong akan segera datang ke sini. Aku tahu apakah kamu berani menjadi begitu sombong. Bukankah kamu mengatakan bahwa kakak Xiong akan berlutut untukmu ketika dia melihatmu? Lalu aku ingin melihat bagaimana kakak Xiong memberimu kamu berlutut." Yang Wei menghampiri Fendi Zanders dengan langkahnya, dan berkata kepada Fendi Zanders dengan nada yang sangat arogan. "Kalau begitu, buka saja matamu." Fendi Zanders memandang Yang Wei dan tersenyum main-main. "Hehe." Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Yang Wei mencibir dengan jijik, lalu berkata tanpa ekspresi, Fendi Zanders, ini sudah waktunya, dan kamu masih berpura-pura padaku." "Sejujurnya, aku tahu ada begitu banyak orang, aku belum pernah melihatmu seperti ini, kamu bilang kamu sekarat, tapi kamu masih bisa berbicara begitu keras, kamu sungguh luar biasa. Jika Wu Wenxiong melihatmu mengikatku di sini, dia pasti akan berlutut di hadapanku tanpa mengucapkan sepatah kata pun, percaya atau tidak." Fendi Zanders mengangkat alisnya dan bertanya pada Yang Wei. "Aku yakin ibumu lebih baik, kamu tidak membual denganku di sini, apakah kamu tidak tahu siapa dirimu? Jika bukan karena Kinlan hari ini, kakimu pasti sudah patah sejak lama. Kamu benar-benar berpikir kamu apakah hebatnya memenangkan lotre gosok? Izinkan saya memberitahu Anda, penis tetaplah penis, tidak peduli seberapa keras Anda berjuang, Anda tidak dapat mengubah nasib rendah hati Anda, dan Anda tidak akan dapat mengubahnya dalam hidup ini." Yang Wei menunjuk ke arah Fendi Zanders dan berteriak dengan ekspresi sangat bersemangat. "Kalau begitu kenapa kita tidak bertaruh? Jika Wu Wenxiong tidak berlutut untukku, kamu menang. Jika dia berlutut untukku, bagaimana kalau aku menang?" Fendi Zanders bertanya pada Yang Wei dengan tenang. "Oke, jadi apa yang kamu pertaruhkan?" Yang Wei dengan senang hati menyetujuinya. "Taruhan apa?" Fendi Zanders mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata perlahan, "Bagaimana kalau kita berdua bertaruh pada Winda Chen? Kamu ingin bertaruh pada Winda Chen denganku?" Yang Wei berteriak dengan ekspresi main-main, lalu menyipitkan matanya dan menatap Fendi Zanders dan berkata, "Fendi Zanders, aku sudah meniduri Winda Chen sampai mati, apa gunanya bertaruh pada Winda Chen denganku sekarang? Bahkan jika kamu memenangkannya bertaruh, kamu bisa bagaimana? Apakah kamu ingin tidur dengan wanita yang pernah tidur denganku, Yang Wei? Itu bukan urusanmu. Aku akan mempertaruhkanmu pada Winda Chen. Jika kamu kalah, kamu akan mengembalikan Winda Chen kepadaku. Jika aku kalah, aku, Fendi Zanders, akan melakukan apapun yang diminta Yang Wei. Berani kamu berani berjudi?" Fendi Zanders bertanya dengan alis terangkat. "Hehe, bertaruh saja, aku takut padamu."
Yang Wei setuju dengan percaya diri. Yang Wei. Winda Chen tidak menyangka Yang Wei akan benar-benar setuju, jadi dia buru-buru melangkah maju dan berteriak. Oh, sayang, jangan khawatir, aku yakin aku tidak akan kalah. Yang Wei menoleh untuk melihat Winda Chen, dan berkata dengan santai. Faktanya, di mata Yang Wei, Winda Chen hanyalah mainan, datang dan pergi begitu dia dipanggil. Bagaimanapun, Yang Wei sedikit lelah bermain dengan Winda Chen, dan dia merasa tidak mungkin dia kalah hari ini, jadi dia setuju untuk bertaruh dengan Fendi Zanders. Fendi Zanders, kamu bajingan, aku tahu kamu masih belum menyerah. Bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu? Siapa yang ingin bersamamu? Bahkan jika Yang Wei kalah hari ini, aku tidak akan bersamamu. Tidak mungkin bagiku untuk bersama orang idiot malang sepertimu seumur hidupku. Winda Chen sangat malu dan marah, menunjuk ke arah Fendi Zanders dan berteriak keras. Yang Wei, taruhan ini sepertinya agak tidak masuk akal. Fendi Zanders mengabaikan Winda Chen, tapi menoleh ke Yang Wei dan berkata. Wen, apa yang kamu lakukan? Karena Fendi Zanders ingin bermain, ayo bermain dengannya. Bagaimanapun, kami berdua tidak mampu bermain. Jika kami berdua kalah, kamu dan Fendi Zanders akan kembali bersama. Kami berdua jika kamu menang, bukankah kamu mempermalukan Fendi Zanders sebanyak yang kamu mau? Yang Wei berkata kepada Winda Chen sambil setengah tersenyum. Tapi, Winda Chen membuka mulutnya untuk berbicara. Tapi apa? Tapi, apakah kamu tidak mendengarkanku sekarang? Yang Wei menyipitkan matanya dan berteriak. Melihat Yang Wei hendak marah, Winda Chen segera cemberut dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan bertaruh denganmu hari ini. Jika Yang Wei kalah hari ini, aku akan kembali bersama Fendi Zanders. Fendi Zanders memandang Winda Chen dengan jijik, lalu berkata dengan lembut, Winda Chen, sebenarnya ada satu hal yang tidak pernah saya mengerti. Saat kita berdua bersama, saya patuh kepada Anda, tetapi mengapa Anda terus mempermalukan saya? Biarpun kita berdua sudah putus, kamu tidak perlu mengincarku seperti ini, kan? Hehe, aku hanya tidak menyukaimu, bukan? Saya hanya berpikir bahwa saya, Winda Chen, pernah bersama orang seperti Anda, itu memalukan, jadi saya hanya ingin mempermalukan Anda, saya hanya ingin mempermalukan Anda, bagaimana menurut Anda? Tanda tanya petik 2. Winda Chen menjawab dengan dingin. Jika sekarang aku memberitahumu bahwa aku sebenarnya sangat kaya, apakah kamu masih memilih untuk putus denganku? Fendi Zanders bertanya pada Winda Chen dengan mata menyipit. Kamu kaya, hahaha. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Winda Chen langsung tertawa terbahak-bahak, menunjuk ke arah Fendi Zanders dan berteriak, Fendi Zanders, apakah kamu sedang bermimpi? Kamu adalah pengantar makanan, dan kamu punya banyak uang. Melihat tatapan Winda Chen yang mengejek, Fendi Zanders tidak bisa menahan tawa pahit di dalam hatinya. Bang bang bang. Saat itu, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu di luar gedung pabrik. Saudara Siong akhirnya tiba. Ekspresi kegembiraan melintas di wajah Wang Bao, lalu dia langsung berlari menuju pintu, dan mengulurkan tangannya untuk membuka pintu gedung pabrik. Wang Bao, apa yang kamu lakukan memanggilku di tengah malam? Wu Wenxiong masuk ke bengkel dengan puntung rokok di mulutnya, dan bertanya pada Wang Bao dengan tidak sabar. Bab 188. Saudara Siong, jangan marah, lihat siapa yang aku tangkap untukmu. Wang Bao tersenyum dan menunjuk Fendi Zanders di bengkel. Wu Wenxiong tanpa sadar melihat ke dalam gedung pabrik. Saat dia melihat Fendi Zanders yang diikat di kursi, dia tertegun sejenak. Tamparan. Puntung rokok yang dipegang Wu Wenxiong di mulutnya juga jatuh ke tanah. Saudara Siong, saya tahu kamu memiliki konflik dengan anak ini, jadi saya bergegas ke kediaman anak ini hari ini dan membawanya kembali. Tidak ada orang luar di sini sekarang, kamu. Sebelum Wang Bao selesai berbicara, dia tiba-tiba merasakan bahwa Wu Wenxiong di sampingnya tampak sedikit lebih pendek. Bang! Kaki Wu Wenxiong melunak, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut di tanah. Setelah Yang Wei dan Winda Chen melihat Wu Wenxiong benar-benar berlutut di depan Fendi Zanders, ekspresi wajah mereka sangat terkejut, dan ekspresi mereka menjadi sedikit linglung. Ini, apa yang terjadi? Yang Wei tergagap, dia tidak mengerti mengapa Wu Wenxiong benar-benar berlutut ketika dia melihatnya seperti yang dikatakan Fendi Zanders. Saudara Siong, mengapa kamu berlutut? Apakah kamu marah pada anak ini? Kakimu sangat lemah. Wang Bao belum mengerti apa yang sedang terjadi saat ini, jadi dia mengulurkan tangan untuk membantu Wu Wenxiong berdiri. Kau benar-benar meniduriku. Wu Wenxiong menoleh dan berteriak pada Wang Bao, lalu menggerakkan lututnya, naik ke depan Fendi Zanders, tergagap dan berkata kepada Fendi Zanders, Zanders. Tuan Zanders, kejadian hari ini benar-benar terjadi pada saya. Tidak penting. Aku tidak tahu kenapa para idiot ini menculikmu. Aku benar-benar tidak memerintahkan mereka, jika kamu ingin menyalahkan mereka, kamu bisa menyalahkan mereka, itu benar-benar tidak ada hubungannya denganku.
Saat ini, ekspresi wajah Wu Wenxiong sangat jelek, dan dia bahkan mulai berbicara dengan tidak jelas. Adapun Yang Wei, Wang Bao, dan Winda Chen, ketiganya berdiri di sana dengan mata kosong, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Mereka tidak pernah menyangka Wu Wenxiong tiba-tiba menjadi begitu takut pada Fendi Zanders. Apa yang terjadi di sini? Mata Winda Chen membelalak, dan dia melihat pemandangan di depannya dengan bingung. Dia awalnya berpikir bahwa ketika Wu Wenxiong melihat Fendi Zanders, dia pasti akan menghukum Fendi Zanders dengan berat, dan bahkan mematahkan kaki Fendi Zanders. Tapi dia tidak pernah menyangka Wu Wenxiong akan bereaksi seperti itu setelah melihat Fendi Zanders. Saudara Xiong, anak ini tidak ada hubungannya dengan Qin Lan. Saya akan membantu Anda mencari tahu. Apa yang Anda takuti dari dia lakukan? Wang Bao tampak sedikit enggan, melangkah maju dan berteriak keras pada Wu Wenxiong. Keluar dari sini, tahukah kamu siapa Tuan Zanders? Tahukah kamu apa latar belakangnya? Apakah kamu begitu tidak sabar hingga berani menculik Tuan Zanders? Wu Wenxiong berteriak pada Wang Bao dengan suara serak. Saat ini, dia telah menyapa 18 generasi leluhur Wang Bao di dalam hatinya. Wang Bao baru saja menelepon dan berkata dia akan mengejutkan Wu Wenxiong, tetapi Wu Wenxiong tidak menyangka itu akan menjadi kejutan yang begitu besar, dan hampir membuatnya takut sampai mati. Awalnya, Wu Wenxiong berpikir bahwa dia akan mengembalikan saham di bar, dan kemudian pergi ke bar Han Sueyan untuk melihat pemandangan itu secara langsung. Dengan cara ini, Fendi Zanders bisa memaafkan dirinya sendiri. Namun siapa sangka Wang Bao, Yang Wei dan yang lainnya akan mengikat Fendi Zanders kembali. Wu Wenxiong benar-benar menyedihkan sekarang. Zanders, Tuan Zanders. Jejak keraguan muncul di mata Wang Bao. Kapan Fendi Zanders menjadi Tuan Zanders? Winda Chen juga bergumam dengan suara rendah. Wang Bao, apakah kamu benar-benar tidak sabar? Tahukah kamu siapa Tuan Zanders? Dia adalah ketua perusahaan kita dan bos dari saudara Qiang. Sekarang kamu bahkan berani menculik bos saudara Qiang. Tunggu saja sampai mati. Wu Wenxiong berlari ke arah Fendi Zanders sambil berbicara, dan mulai melepaskan ikatan Fendi Zanders. Dia bos saudara Qiang. Setelah Wang Bao mendengar perkataan Wu Wenxiong, dia tertegun selama 2 detik, kemudian dia merasakan matanya menjadi gelap, kemudian kakinya lemas dan dia langsung jatuh ke tanah. Kaki Yang Wei juga mulai sedikit gemetar. Dia tahu siapa yang dibicarakan oleh saudara kuat Wu Wenxiong dengan sangat jelas. Bagaimanapun, hanya ada satu saudara yang kuat di Jiangcheng. Xie Huaqiang sudah menutupi langit dengan satu tangan di kota Jiangcheng. Jika Fendi Zanders adalah bos Xie Huaqiang, betapa menakutkannya dia. Yang Wei bahkan tidak bisa memikirkannya sekarang. Berdiri di tempatnya, Winda Chen semakin pusing karena terkejut. Dia tidak tahu bahwa mantan pacar brengsek di depannya ini sekarang adalah bos dari pria besar seperti Xie Huaqiang. Belum lagi menjadi bos Xie Huaqiang, meskipun Fendi Zanders membawakan sepatu untuk Xie Huaqiang, Winda Chen merasa Fendi Zanders tidak layak. Xiong, kakak Xiong, apakah kamu bercanda? Wang Bao berlutut di tanah dan berteriak pada Wu Wenxiong dengan gemetar. Apakah kamu pikir aku bercanda denganmu? Wu Wenxiong menyipitkan matanya dan berteriak. Setelah mendengar ini, Wang Bao benar-benar tercengang. Pada saat ini, reaksi Wu Wenxiong dengan jelas memberitahu Wang Bao bahwa dia tidak bercanda sama sekali, jika tidak, dia tidak akan terlalu gugup. Sudah berakhir, kali ini aku benar-benar sudah selesai. Wang Bao berlutut di tanah dan berteriak dengan gemetar. Namun Yang Wei dan Winda Chen berdiri di tempat, membuka mulut, tidak dapat berbicara. Beberapa detik kemudian, Wu Wenxiong melepaskan ikatan tali di tubuh Fendi Zanders, dan kemudian berkata kepada Fendi Zanders dengan ekspresi yang sangat hormat, Tuan Zanders, apa rencanamu dengan ketiga orang ini? Aku akan membiarkan adikku datang sekarang, apakah kamu ingin mematahkan kaki anjingnya, atau membuangnya ke sungai untuk memberi makan ikan? Bang! Setelah mendengar kata-kata Wu Wenxiong, Yang Wei berlutut di tanah. Orang-orang seperti Wu Wenxiong dan Xie Huaqiang, bahkan ayah Yang Wei pun tidak akan berani memprovokasi mereka. Namun, hari ini dia justru memprovokasi dia. Yang Wei tahu bahwa selama Fendi Zanders mengangguk, Wu Wenxiong pasti akan meminta seseorang untuk melemparkannya ke sungai. Zanders. Fendi Zanders, aku mohon, lepaskan aku mohon. Pada saat ini, Yang Wei merasakan ketakutan dari lubuk hatinya, dan berkata kepada Fendi Zanders dengan gemetar. Fendi Zanders menoleh dan menatap Yang Wei dengan dingin, dengan ekspresi yang sangat tenang di wajahnya. Namun, hanya dengan satu pandangan, Yang Wei begitu ketakutan hingga dia mengencingi celananya, dan seluruh selangkangannya menjadi basah. Yang Wei, sebenarnya, di mataku, kamu selalu menjadi sampah yang tidak berarti, dan aku tidak pernah menganggapmu serius, tetapi kamu memprovokasiku satu demi satu, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani membalas dendam padamu? Benarkah ada gunanya bagimu untuk membuatku marah? Fendi Zanders berteriak pada Yang Wei dengan nada yang sangat dingin. Fendi Zanders, aku benar-benar tahu aku salah, bisakah kamu memberiku kesempatan?
Aku mohon padamu. Yang Wei berlutut di depan Fendi Zanders, memohon dengan getir. Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, mengulurkan tangan dan menjambak rambut Yang Wei, lalu berkata dengan nada dingin, mulai hari ini, jangan biarkan aku melihat wajahmu lagi, apakah kamu mengerti maksudku? Saya mengerti, saya mengerti. Yang Wei mengangguk cepat. Gulungan. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Setelah Yang Wei mendengar ini, dia buru-buru berlari keluar bengkel, meninggalkan noda urin di mana-mana. Setelah melihat Yang Wei pergi, Wang Bao membuka mulut untuk berbicara dengan Fendi Zanders. Tapi Fendi Zanders tidak memiliki kebencian yang mendalam terhadap Wang Bao, jadi dia berkata langsung, keluar dari sini juga, dan jangan biarkan aku melihatmu lagi. Terima kasih, Tuan Zanders, saya akan keluar sekarang, keluar sekarang. Wang Bao mengatakan sesuatu kepada Fendi Zanders dengan lega, lalu meninggalkan pabrik. Saat ini, hanya Fendi Zanders, Wu Wenxiong, dan Winda Chen yang tersisa di pabrik. Winda Chen membeku di tempat, memandang Fendi Zanders dengan ekspresi bingung, dan merasa ini sungguh luar biasa. Bab 189. Di dalam gedung pabrik yang ditinggalkan. Yang Wei, Winda Chen, dan Wang Bao menculik Fendi Zanders di sini, awalnya berencana mengirim Fendi Zanders ke Wu Wenxiong, dan kemudian membiarkan dia memberi pelajaran kepada Fendi Zanders. Namun mereka bertiga tidak pernah menyangka Wu Wenxiong akan langsung berlutut di hadapan Fendi Zanders setelah melihat Fendi Zanders. Dan Wu Wenxiong bahkan mengatakan bahwa Fendi Zanders adalah bos Xie Huaqiang. Xie Huaqiang hampir tidak dikenal oleh semua orang di kota Jiangcheng. Bahkan jika orang biasa mendengar nama Xie Huaqiang, hati mereka gemetar. Tetapi saat ini Wu Wenxiong sebenarnya mengatakan bahwa Fendi Zanders adalah bos Xie Huaqiang, betapa menakutkannya keberadaan Fendi Zanders. Setelah Yang Wei mengetahui identitas asli Fendi Zanders, keringat dingin hampir mengucur di dahinya. Karena dia akhirnya mengerti betapa bodohnya perilakunya yang terus-menerus memprovokasi Fendi Zanders hingga saat ini. Winda Chen, sebaliknya, menatap Fendi Zanders di sofa dengan mulut terbuka dan matanya yang besar dan berair tertegun. Meskipun Winda Chen masih tidak percaya bahwa Fendi Zanders akan menjadi bos Xie Huaqiang, namun saat ini dia harus mengakui fakta yang tidak dapat dipercaya ini melalui reaksi Wu Wenxiong. Saat ini, Fendi Zanders juga menatap Winda Chen dengan mata menyipit, merasa sangat tidak nyaman. Seorang wanita yang pernah diperlakukan seperti Dewi olehnya mengkhianatinya tanpa bisa dijelaskan. Setelah putus, dia masih menentangnya di mana-mana, mempermalukan dan menertawakannya di mana-mana. Tampaknya di mata Winda Chen, Fendi Zanders hanya akan menjadi orang malang yang mengantarkan makanan sepanjang hidupnya, dan tidak mungkin memiliki kesempatan untuk berbalik, dan tidak mungkin menemukan pacar yang lebih baik dari dirinya. Winda Chen. Fendi Zanders berseru perlahan. Bang. Setelah mendengar Fendi Zanders memanggil namanya, kaki Winda Chen menjadi lemas, dan tubuhnya terjatuh ke tanah tanpa sadar. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki kesombongan yang mendominasi di tubuhnya, dan dia benar-benar tampak seperti dia bisa dipilih oleh raja. Zanders, Fendi Zanders, kamu, siapa kamu? Winda Chen tergagap dan bertanya pada Fendi Zanders. Siapa aku, ada hubungannya denganmu? Fendi Zanders menjawab dengan hampa. Kamu sama sekali bukan bos Xie Huaqiang, kan? Wu Wenxiong hanyalah seseorang yang kamu pekerjakan untuk menemanimu berakting, kan? Winda Chen masih meneriaki Fendi Zanders dengan enggan. Akting. Mendengar kata-kata Winda Chen, Wu Wenxiong tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, lalu memandang Winda Chen dan berkata, biar saya beritahu Anda, Tuan Zanders bukan hanya bos dari saudara Qiang, tetapi juga ketua grup Jiangcheng Emgren kami. Sebagian besar perusahaan Qiang memiliki saham Tuan Zanders, dan Tuan Zanders memiliki triliunan aset, apakah menurut Anda Tuan Zanders akan sangat membosankan untuk bertindak dengan orang seperti Anda? Faktanya, Wu Wenxiong tidak tahu banyak tentang identitas Fendi Zanders. Apa yang dia katakan sekarang hanyalah tebakan konservatifnya. Aset Fendi Zanders diperkirakan secara konservatif mencapai triliunan, tetapi bagi orang seperti Winda Chen, aset lebih dari 100 juta sudah cukup mengejutkan, belum lagi triliunan. Aset Fendi Zanders bernilai triliunan. Winda Chen terkejut dengan ekspresi wajah Fendi Zanders. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Fendi Zanders tiba-tiba menjadi generasi kedua yang super kaya dalam semalam. Winda Chen merasa sulit menerima kenyataan ini untuk sementara waktu, dia mencubit dirinya sendiri dengan keras, dan rasa sakit yang jelas memberitahunya bahwa ini bukanlah mimpi. Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Winda Chen berteriak, lalu menunjuk ke arah Fendi Zanders dan berkata, saya telah bersama Fendi Zanders selama 3 tahun, bagaimana mungkin saya tidak tahu siapa dia? Dia sama sekali bukan generasi kedua yang kaya, dia hanyalah orang miskin. Brengsek malang yang mengantarkan makanan. Kamu benar, aku memang idiot yang malang sebelumnya, tapi ikan asin punya hari balik, apalagi. Fendi Zanders berbicara perlahan kepada Winda Chen. Fendi Zanders, dari mana kamu mendapatkan uang itu? Bagaimana kamu bisa mengenal seseorang seperti Xie Huaqiang?
Apa yang terjadi di sini? Pada saat ini, Winda Chen meneriaki Fendi Zanders dengan perasaan sedih. Kenapa aku harus menjelaskan hal ini padamu? Fendi Zanders menyipitkan matanya dan menjawab dengan lembut. Winda Chen ragu-ragu selama 2 detik, lalu tiba-tiba menjadi tenang. Dia tahu bahwa Fendi Zanders tidak perlu membohongi dirinya sendiri sekarang. Sikap Wu Wenxiong terhadap Fendi Zanders saat ini, dan perubahan Fendi Zanders di sekolah selama ini, seolah menunjukkan bahwa Fendi Zanders bukan lagi Fendi Zanders yang sama seperti dulu. Ke atas. Fendi Zanders mungkin selalu menjadi generasi kedua yang super kaya, tetapi dia menyamar. Winda Chen akhirnya menyadari betapa bodohnya keputusan putus dengan Fendi Zanders dan memilih bersama Yang Wei. Namun, Winda Chen merasa dia mungkin masih memiliki ruang untuk penebusan. Fendi Zanders, maafkan aku salah sebelumnya, aku mohon maafkan aku. Winda Chen tampak menjadi orang yang berbeda dalam sekejap, dan dia berteriak pada Fendi Zanders dengan penuh kasih sayang. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Winda Chen, dia tidak bisa menahan senyum, dan kemudian menatap Winda Chen dengan wajah main-main. Dia ingin melihat apa yang akan dikatakan wanita ini selanjutnya. Fendi Zanders, aku benar-benar tahu aku salah, maafkan aku. Bukankah kamu baru saja bertaruh dengan Yang Wei, selama Wu Wenxiong berlutut untukmu, kamu akan menang, dan aku harus bersamamu, kanan? Winda Chen tiba-tiba teringat perkataan Fendi Zanders kepada Yang Wei sebelumnya, jadi dia merasa meskipun Fendi Zanders telah menjadi generasi kedua yang super kaya, dia tetap mencintainya, jika tidak, Fendi Zanders tidak akan pernah bertaruh dengan Yang Wei sekarang. Meskipun Yang Wei juga merupakan generasi kedua yang kaya, dibandingkan dengan Fendi Zanders, dia bukanlah siapa-siapa. Jika Winda Chen putus dengan Yang Wei sekarang, dan kemudian kembali ke sisi Fendi Zanders, itu akan menjadi berkah tersembunyi bagi Winda Chen. Ya, aku memang bertaruh dengan Yang Wei. Fendi Zanders memandang Winda Chen dan sedikit mengangguk. Setelah mendengar ini, Winda Chen sangat gembira, karena reaksi Fendi Zanders memberitahunya bahwa Fendi Zanders mungkin masih menyukainya. Fendi Zanders, bukankah kamu hanya ingin bersamaku lagi dengan melakukan ini, kan? Aku tahu sekarang bahwa aku salah, ayo kita kembali bersama. Aku bersumpah aku tidak akan pernah mengkhianatimu lagi dalam hidup ini, dan aku akan melakukannya selalu bersamamu di sisimu. Winda Chen maju selangkah, dan berteriak pada Fendi Zanders dengan penuh kasih sayang. Maukah kamu tetap di sisiku selamanya? Jangan mengkhianatiku. Setelah mendengar apa yang dikatakan Winda Chen, Fendi Zanders tidak bisa menahan senyum. Ya, aku akan selalu bersamamu, hanya untukmu. Aku sudah mengetahuinya sekarang, sebenarnya Fendi Zanders, kamu adalah putraku yang sebenarnya, dan aku selalu mencintaimu. Yang Wei lah yang memaksaku untuk melakukannya tanpamu, aku sama sekali tidak ingin bersamanya. Winda Chen berteriak dengan ekspresi sangat bersemangat. Tidakkah kamu memberitahuku bahwa kamu bersama Yang Wei secara sukarela? Fendi Zanders berkata kepada Winda Chen dengan wajah ceria. Aku sama sekali tidak melakukannya secara sukarela, Yang Wei lah yang memaksaku, dan apa yang menjebakmu selama ini juga adalah apa yang diminta Yang Wei untuk kulakukan. Fendi Zanders, kamu tidak tahu, kapan aku melihat Yang Wei menindasmu saat itu, hatiku sangat sakit, tapi aku tidak bisa menahannya, karena aku tahu bahwa kita berdua bukanlah lawan Yang Wei, dan ketika aku memilih untuk putus denganmu, aku sebenarnya melindungimu. Winda Chen berteriak pada Fendi Zanders dengan emosional. Bahkan Wu Wenxiong di sebelah Fendi Zanders tidak bisa menahan senyum setelah mendengar kata-kata Winda Chen, diam-diam menyesali bahwa wanita ini benar-benar tidak tahu malu. Bab 190. Fendi Zanders, aku tahu kamu masih marah padaku, tapi aku tulus padamu, bisakah kamu memberiku kesempatan lagi? Ayo kita kembali bersama, oke? Winda Chen merangkak di depan Fendi Zanders, memeluk pahanya erat-erat dan berkata. Fendi Zanders memandang Winda Chen dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu berkata dengan lembut, oke, saya bisa kembali bersamamu. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Wu Wenxiong dan Winda Chen membeku di tempat, ekspresi wajah mereka sangat mengejutkan. Karena tak satu pun dari mereka mengira Fendi Zanders benar-benar setuju untuk kembali bersama Winda Chen. Wu Wenxiong berdiri di tempatnya, dengan ekspresi bingung di wajahnya, karena dia tidak mengerti mengapa Fendi Zanders ingin kembali bersama wanita seperti Winda Chen. Fendi Zanders, apakah yang kamu katakan itu benar? Apakah kamu benar-benar setuju untuk kembali bersamaku? Winda Chen bertanya pada Fendi Zanders dengan penuh semangat. Tentu saja itu benar. Fendi Zanders mengangguk lagi, dengan ekspresi sangat tenang di wajahnya. Setelah Winda Chen mendengar kata-kata Fendi Zanders, ekspresi wajahnya dipenuhi kegembiraan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Fendi Zanders akan kembali bersamanya dengan mudah. Fendi Zanders ini benar-benar brengsek, dan dia setuju untuk bersatu kembali denganku dengan begitu mudah. Jika itu aku, dia harus mengajukan beberapa syarat yang berlebihan, tapi ini bagus, dan ini menyelamatkanku dari beberapa masalah. Meskipun aku telah melanggarnya.
Dengan Yang Wei sekarang ya, tapi tingkat kekayaan generasi kedua Yang Wei tidak ada apa-apanya di depan Fendi Zanders. Saya tidak menyangka kali ini saya akan diberkati oleh kemalangan dan langsung menjadi pacar generasi kedua yang super kaya. Winda Chen tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya, lalu menyeka air mata dari wajahnya, berjalan ke arah Fendi Zanders, dan berkata dengan menyedihkan, Fendi Zanders, setelah beberapa hari, saya akhirnya menemukan jawabannya. Sebenarnya, orangnya yang paling aku cintai adalah kamu. Aku memilih untuk putus denganmu di awal, hanya untuk mencegah Yang Wei menyakitimu. Ya. Fendi Zanders menoleh untuk melihat Winda Chen dan bertanya. Benar, aku memilih bersama Yang Wei karena aku ingin melindungimu. Jika aku tidak berjanji pada Yang Wei saat itu, dia tidak akan pernah melepaskanmu. Winda Chen berhenti sejenak, lalu meringkuk ke pelukan Fendi Zanders dengan senyuman murahan, dan melanjutkan, tapi tidak apa-apa sekarang, hal-hal tidak menyenangkan ini sudah berakhir, dan aku kembali ke sisimu lagi, dan aku berjanji tidak akan pernah melakukannya. Jangan pernah meninggalkanmu, aku akan melayanimu dengan baik selama sisa hidupku. Apakah kamu akan melayaniku selama sisa hidupmu, atau kamu akan melayani uangku selama sisa hidupmu? Fendi Zanders bertanya pada Winda Chen sambil setengah tersenyum. Kamu, apa maksudmu dengan itu? Tentu saja aku ingin mengabdi padamu seumur hidupku. Mungkinkah di matamu, aku adalah wanita yang sangat memuja uang? Bukankah aku tinggal bersamamu ketika kamu tidak punya uang? Namun, Winda Chen tertegun sejenak dan dengan cepat membalas. Oh. Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu langsung mendorong Winda Chen menjauh dari pelukannya. Fendi Zanders, kenapa kamu mendorongku menjauh? Kami berdua akhirnya kembali bersama. Setelah Fendi Zanders melihat Winda Chen seperti ini, dia bahkan tidak memikirkannya, dia langsung menamparkan wajah Winda Chen. Bentak. Terjadi ledakan keras. Winda Chen menjerit pelan, dan langsung jatuh ke tanah. Tamparan ini berisi semua kebencian Fendi Zanders terhadap Winda Chen selama ini. Fendi Zanders tahu bahwa jika bukan karena dia mewarisi warisan triliunan dolar, dia akan mendapat bantuan Xie Huaqiang dan Fang Zihua di sekitarnya. Dia telah dipermainkan sampai mati oleh wanita ini, Winda Chen. Entah itu menjebak Fendi Zanders karena mencuri barang saat itu atau insiden Wu Wenxiong hari ini, Winda Chen datang ke sini untuk memerankan Fendi Zanders sampai mati. Dia tidak mengerti mengapa Winda Chen begitu kejam dan mengapa dia ingin bunuh diri. Saat itu, untuk mendukung Winda Chen dan memuaskan berbagai kesombongannya, Fendi Zanders mati-matian mengantarkan makanan, meskipun dia hanya makan 1 kali sehari, dia masih harus membelikan Winda Chen 1 set kosmetik yang dia sukai. Fendi Zanders memberikan segalanya untuk Winda Chen saat itu, tetapi yang dia dapatkan hanyalah pengkhianatan dan godaan Winda Chen. Namun saat ini, Winda Chen ingin kembali bersamanya karena uang. Fendi Zanders merasa Winda Chen adalah wanita yang sangat menjijikkan. Fendi Zanders, kenapa kamu memukulku? Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Setelah ditampar, Winda Chen sama sekali tidak berani marah pada Fendi Zanders, tetapi menatap Fendi Zanders dengan wajah sedih dan bertanya. Bukankah kamu seorang wanita yang berhutang pukulan padamu? Jika aku memukulmu, apa pendapatmu? Fendi Zanders bertanya pada Winda Chen tanpa ekspresi. Setelah Winda Chen mendengar ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, dan kemudian dengan cepat berkata, ya, kamu benar, saya hanya berhutang pukulan, jika kamu belum cukup melampiaskannya, kamu dapat terus memukuli saya. Melihat Winda Chen, yang sudah tergila-gila pada uang, Fendi Zanders merasa sangat tidak berdaya. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa beberapa wanita rela menyerahkan harga diri mereka demi uang. Karena orang seperti mereka tidak punya harga diri sama sekali. Winda Chen, izinkan saya memberitahu Anda, semakin sering Anda melakukan ini, semakin saya merasa mual. Saya, Fendi Zanders, tidak pernah memukul wanita, tetapi saya baru saja menamparkan Anda. Saya hanya ingin Anda memiliki ingatan yang lebih baik. Titik. Jangan lakukan itu lagi. Ganggu aku, mengerti? Fendi Zanders memandang Winda Chen dan mengucapkan kata demi kata. Fendi Zanders, apa maksudmu dengan itu? Bukankah kamu baru saja mengatakan ingin kembali bersamaku? Kenapa kamu masih memukuliku? Winda Chen berteriak dengan penuh semangat. Kita baru saja kembali bersama, tapi sekarang aku, Fendi Zanders, mencampakkanmu, jadi tolong jangan ganggu aku lagi di masa depan, kita berdua tidak saling mengganggu, mengerti? Fendi Zanders menjawab dengan suara rendah. Fendi Zanders, apakah kamu bermain-main denganku? Karena kamu tidak ingin bersamaku, mengapa kamu ingin kembali bersamaku? Winda Chen berteriak sedikit dengan panik. Aku bermain denganmu. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Winda Chen, dia tidak bisa menahan cibiran, dan kemudian berkata dengan nada main-main, Winda Chen, bukankah kamu menganggap dirimu terlalu penting? Sejak kamu mengkhianatiku, di mata Fendi Zandersku di sana aku tidak akan menjadi bagianmu lagi, dan setiap kali aku melihatmu, aku akan merasa jijik. Kalau begitu, lalu kenapa kamu masih ingin kembali bersamaku? Kenapa kamu masih ingin bertaruh dengan Yang Wei? Winda Chen bertanya pada Fendi Zanders dengan suara dingin.
Saya bertaruh dengan Yang Wei untuk memberitahu Anda bahwa Anda hanyalah mainan baginya, dan saya kembali bersama Anda untuk memberitahu Anda bahwa Anda bukan apa-apa bagi saya. Saya bisa memenangkan Anda dengan uang sekarang. Kembalilah, aku juga bisa meninggalkanmu sesuka hati, kamu tidak lagi penting bagiku, kamu hanyalah mainan yang bisa dibuang, apakah kamu mengerti maksudku? Fendi Zanders berkata kepada Winda Chen tanpa ekspresi. Aku mengerti. Winda Chen membeku di tempat dengan bodoh, dan menjawab dengan ekspresi bingung. Mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak ingin melihatmu muncul di hadapanku lagi, dan jangan menggangguku lagi di masa depan, kalau tidak aku akan melakukannya. Pasti kasar padamu. Fendi Zanders mengungkap dominasinya, dan berkata kepada Winda Chen kata demi kata. Winda Chen memandang Fendi Zanders di depannya, dan tiba-tiba merasa menyeramkan. Dia menemukan bahwa Fendi Zanders saat ini bukan lagi sama Fendi Zanders seperti sebelumnya. Fendi Zanders, kamu akan menyesal. Winda Chen mengertakkan gigi dan berkata kepada Fendi Zanders. Apa yang aku sesali, apakah aku menyesal tidak kembali bersamamu? Fendi Zanders bertanya pada Winda Chen tanpa ekspresi. Kamu akan menyesalinya cepat atau lambat. Karena kamu tidak akan membuatku merasa lebih baik, maka aku juga tidak akan membiarkanmu pergi. Winda Chen berteriak pada Fendi Zanders dengan ekspresi gila. Melihat Winda Chen seperti ini, Fendi Zanders tidak bisa menahan cibiran, lalu berbalik dan berjalan keluar gedung pabrik. Wu Wenxiong memandang Winda Chen dengan acuh tak acuh, lalu meninggalkan rumah Wang Bao bersama Fendi Zanders. Fendi Zanders, aku pasti akan membuatmu menyesal. Setelah melihat Fendi Zanders pergi, Winda Chen berteriak dengan ekspresi yang sangat muram.